Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita akan teruskan materi operasi teknik kimia 3 kita, masuk ke materi konduksi pada dinding silinder. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kita pelajari dulu apa sih perbedaannya perpindahan panas konduksi di dinding silinder ini dengan dinding datar. Masih ingat persamaan Fourier untuk dinding datar? Q sama dengan min Ka dt per dx. Kita perhatikan bentuk silinder ini. Silinder panjangnya L, luas selimutnya 2 PRL, kemudian dindingnya itu ada R1, R1 adalah jari-jari bagian dalam dinding, dan R out atau R2, jari-jari bagian luar dinding. Ada T out, itu temperatur di luar dinding, dan ada T1, temperatur di dinding bagian dalam. Nah, kita pelajari perubahan bentuk hukum Fouriernya. Tuh, Q sama dengan Ka dt per dx. Ingat, karena perpindahan panasnya itu dari dinding dalam silinder keluar, maka luas perpindahan panasnya adalah luas selimut dinding tersebut. Ka-nya bukan panjang kali lebar seperti di dinding, tapi 2 PRL. Nah, sehingga K dikali A-nya adalah A selimut, dan dx-nya kita ganti menjadi dr. Sehingga persamaannya akan menjadi minus K, A-nya itu 2 PRL dikalikan dt per dr. Ingat rumus integrasi, integral 1 per x dx adalah ln x. Dengan kondisi batas, R-nya sama dengan R in, dan kondisi batas luarnya R-nya R out, maka persamaannya dapat dibuat menjadi seperti ini. Q sama dengan 2 PKL dikali T in min T out per 2,3 log, ini adalah bentuk logaritmik dari ln, R out dibagi R in. Atau kita tulis ulang, 2 PKL dikali T in min T out dibagi ln R out per R in. Maka persamaan umumnya berubah. Q sama dengan delta T per R, driving force-nya delta T, tahanannya R, itu menjadi T in min T out dibagi tahanannya adalah ln R out per R in dibagi 2 PKL. Oke, silakan dibaca ulang slide ini supaya Anda lebih paham. Slide ini menunjukkan kembali perubahan hukum Fourier untuk bidang datar ke bidang silinder. Tapi intinya sama dengan penjelasan kita dalam slide sebelumnya. Silakan dipelajari saja. Baik, supaya Anda paham bagaimana penggunaan rumus tadi ke dalam kasus real, kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Jadi ada sebuah pipa tentu bentuknya silinder, mempunyai dinding yang terbuat dari hard rubber dengan nilai K 0,151 Watt per meter Kelvin. Jari-jari bagian dalamnya 5 mm, jari-jari bagian luarnya 20 mm. Nah, pipa ini akan digunakan untuk mengalirkan media pendingin dalam suatu wadah. Air es mengalir di dalam pipa, suhu dinding pipa sebelah dalam 274,9 Kelvin, suhu dinding bagian luarnya 297,1 Kelvin. Nah, ada kalor yang harus dipindahkan sebanyak 14,65 Watt dari wadah oleh pipa pendingin tersebut. Baik, bagaimana cara mengerjakan contoh soal ini? Langkah pertama Anda gambar dulu ruang atau area perpindahan panasnya supaya terbayang ya. Anda buat gambar seperti ini, ada jari-jari bagian dalamnya 5 mm, ada jari-jari bagian luar 20 mm, temperatur in, temperatur out, diberi informasi semua dalam gambar ini. Panjangnya nanti yang kita cari. Nah, kita konversikan dulu satuannya ke SI jadi meter semua. Lalu kita hitung luas permukaannya, 2 PRL. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Q-nya diketahui, K-nya diketahui,
R2 per R1 atau R out per R in-nya bisa dihitung. Kemudian T1 dan T2-nya juga ada datanya. Dari sini kita bisa hitung nilai L-nya. Diperoleh nilai L-nya adalah 0,964 meter. Selanjutnya kita akan coba lakukan perhitungan untuk kondisi pada dinding silinder komposit. Jadi sangat umum di industri ataupun di lapangan, sebuah pipa itu dilapisi oleh beberapa lapisan insulasi supaya panas yang ada di dalamnya tidak keluar dari dinding pipa, tapi mengalir di dalam pipa. Kita akan coba melakukan perhitungan-perhitungannya. Bagaimana cara membuat rumus untuk konduksi pada dinding rangka yang berbentuk silinder? Nah, kita bisa lihat atau perhatikan gambar berikut ini. Prinsipnya sama seperti dinding datar komposit, jadi kita hanya menghitung delta T overall dibagi R total. Nah, R-nya yang ini yang harus kita hitung satu per satu untuk setiap lapisan dinding. Itu saja pembedanya. Ini cara perhitungan selanjutnya bahwa key input itu sama dengan key output. Jangan lupa key yang kita maksud di sini adalah lajunya, jadi panas per satuan waktu. Rumusnya key itu delta T overall dibagi total R, atau delta TA per RA sama dengan delta TB per RB sama dengan delta TC per RC. Dari situ kita bisa turunkan rumusnya sehingga kita bisa mengetahui kalau salah satu data T diketahui atau salah satu data L diketahui, maka data lainnya bisa kita hitung. Baik, kita coba terapkan rumus tadi ke dalam contoh soal berikut ini. Jadi ada sebuah pipa, pipanya stainless steel, itu diberi parameter A, punya koefisien pindah panas K-nya 21,63. Dimensinya, ID itu berarti inside diameter atau diameter dalam, itu 0,0254 meter, dan OD outside diameter atau diameter luar 0,0508 meter. Pipa ini dilapisi dengan insulator B, jari-jarinya diketahui, kemudian nilai K-nya juga diketahui, temperatur pipa bagian dalam 811 Kelvin, permukaan luar insulasi 310,8 Kelvin. Apabila panjang pipanya 0,305, Anda diminta mencari panas yang hilang keluar atau ke lingkungan dan temperatur antara metal dan insulasi. Baik, kita coba kerjakan sama-sama. Oke, langkah penyelesaiannya, langkah pertama, selalu Anda harus gambar dulu supaya jelas permasalahannya apa. Ini ilustrasi gambarnya, saya berikan ada lapisannya ABC ya, tapi di contoh kasus kita ini hanya ada A dan B. Kenapa Anda harus menggambar? Supaya Anda tidak salah menentukan nilai R1, R2, R3, dan seterusnya. Oke, dalam kasus ini, T inside-nya 811 Kelvin, T2-nya 310,8 Kelvin. Anda bisa hitung R1, R2, dan R3. Nah, tadi kalau tidak digambar, sangat mungkin salah menentukan R1, R2, R3-nya ini. Nah, kalau kita lihat di gambar, ya bisa kan diketahui tebal dinding kedua. Nah, berarti kan R-nya itu adalah jari-jari dalam ditambah tebalnya. Tapi kalau diameter, maka diameter itu perlu dibagi dua dulu supaya jari-jari. Baru ditambah tebalnya. Oke, setelah Anda mencari R, Anda cari nilai A-nya. A untuk lapisan ke-1, lapisan kedua, lapisan ketiga. Setelah itu, hitung R masing-masing, RA dan RB. Dari situ, Anda punya RA dan RB, delta T overall-nya ada, Anda bisa hitung nilai Q-nya. Setelah hitung nilai Q, baru nanti Anda cari nilai T2-nya. Oke, ini ada contoh lagi untuk perhitungan konduksi pada dinding silinder. Nah, silakan Anda coba kerjakan contoh ini.
Oke, satu lagi contoh soalnya di sini konduksi pada silinder berlapis. Silakan dipahami soalnya dan dicoba kerjakan. Anda bisa langsung mengecek hasilnya disamakan dengan yang tertulis di sini. Oke, materi kita untuk konduksi pada silinder berlapis atau silinder komposit ini sudah selesai. Silakan Anda mencoba mengerjakan latihan-latihannya dari file latihan. Kemudian ada tugas juga yang harus Anda kumpulkan. Oke, silakan dicoba.